Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-393. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, kedua kawannya mengangguk-anggukkan kepala mereka. Karena itu, mereka pun berpacu semakin cepat. Beberapa saat kemudian, maka lorong yang sempit itu nampaknya menjadi semakin lapang. Dedaunan dan sulur-sulur kayu tidak lagi banyak yang berganjutan di atas jalan itu. Dengan demikian, para pengawas itu merasa bahwa sebentar lagi mereka akan segera keluar dari dalam hutan. Tetapi mereka masih harus melintasi sebuah hutan perdu dan lapangan rumput yang agak luas di pinggir hutan yang tebal ini. Demikianlah, maka kuda-kuda itu pun berpacu semakin cepat karena jalan yang menjadi semakin lapang. Sejenak kemudian hutan menjadi semakin tipis, sehingga di hadapan mereka kini terbentang sebuah hutan rindang. Padang perdu yang liar berserakan di antara batang-batang ilalang setinggi dada. Sebentar lagi, kita akan sampai ke gardu pengawas yang pertama di daerah yang baru dipersiapkan untuk dibuka itu, desis Wonokerti. Mudah-mudahan di sana terdapat cukup banyak orang untuk melawan orang-orang yang mengejar kita itu. Kawan-kawannya tidak menyahut. Mereka hanya mengangguk-anggukkan kepala mereka sambil melecut kuda-kuda mereka. Ternyata orang-orang yang tidak dikenal itu yang berusaha mengejar mereka pun berpacu semakin cepat pula. Mereka masih saja berteriak-teriak seperti sedang mengejar tupai. Bahkan ada di antara mereka yang sudah mengacu-acukan senjata mereka, pedang yang mengkilap. Namun dengan demikian justru Wonokerti menjadi agak tenang. Katanya di dalam hati ketika ia melihat kilatan pedang itu. Agaknya pedang itu tidak beracun. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah melintasi padang perdu yang seakan-akan ditaburi oleh gerumbul-gerumbul liar. Dan kini mereka justru berpacu di padang ilalang yang lebat. Sedang di hadapan mereka terdapat hutan rindang lagi. Hutan yang tidak begitu lebat, yang kini sedang dipersiapkan untuk dibuka pula. Dengan hati yang berdebar-debar mereka berpacu terus. Di ujung lorong yang memasuki hutan yang rindang itu terdapat sebuah gardu pengawas. Agaknya orang-orang yang mengejar mereka mengetahui bahwa para pengawas itu ingin mencapai gardu di pinggir padang rumput itu. Sehingga karena itu, mereka pun berusaha semakin keras untuk mengejar buruannya. Tetapi agaknya para pengawas itu pun memiliki kemampuan yang cukup untuk menguasai kuda-kuda mereka. Karena itu, maka mereka pun tidak segera dapat disusul oleh orang-orang yang tidak dikenal itu, yang mengejar mereka sambil mengacu-acukan senjata. Di depan kita itulah gardu pengawas itu.
teriak Wonokerti tanpa sesadarnya. "Iya!" sahut kawan-kawannya hampir berbareng. "Mereka pasti sudah mendengar derap kaki kuda kita," desis Wonokerti. Kedua kawannya tidak menjawab, tetapi Wonokerti menjadi berdebar-debar. Kalau mereka sudah mendengar derap kaki-kaki kuda itu, maka mereka pasti akan turun ke lorong ini. Tetapi Wonokerti dan kawannya itu tidak melihat seorang pun di hadapan mereka. "Kenapa gardu itu sepi?" desis salah seorang. Wonokerti tidak menyahut, tetapi ia berpacu semakin cepat, secepat yang dapat dilakukan oleh kudanya. Sejenak kemudian mereka sudah menjadi semakin dekat. Sekejap lagi mereka akan sampai di depan gardu itu. Mereka sudah melihat sebuah kentongan yang tergantung di depan, tetapi mereka sama sekali belum melihat seorang pun. Dengan demikian maka Wonokerti menjadi semakin berdebar-debar, tetapi ia tidak sempat menduga-duga karena sejenak kemudian mereka sudah berada di depan gardu itu. Tetapi alangkah kecewa hati para pengawas itu. Ternyata gardu itu memang kosong, sama sekali kosong, menilik sarang laba-laba yang berkayutan di sana-sini. Maka gardu itu pasti sudah beberapa hari tidak dipergunakan. "Gardu ini kosong!" teriak salah seorang dari ketiga pengawas itu. Wajah Wonokerti pun tiba-tiba menjadi tegang. Penunggang kuda yang mengejar mereka menjadi semakin dekat pula. Karena itu, ia harus segera mengambil suatu sikap. "Kita berlari terus!" perintahnya kepada kedua kawan-kawannya. "Jangan membantah dahulu. Kita berpikir sambil berjalan." Ketiganya pun kemudian berpacu pula, tetapi jarak mereka kini menjadi semakin dekat dari para pengejarnya. "Kau, salah seorang dari kalian, ambil jalan simpang. Hati-hati, kami berdua akan memancing mereka terus," berkata Wonokerti. "Kaulah yang mengambil jalan simpang. Kau yang mengetahui semua persoalan dengan gamblang. Biarlah kami berdua yang melawan mereka." "Jalankan perintahku. Aku mendapat kekuasaan dari pemimpin kita untuk memimpin perjalanan ini. Cepat!" Keduanya saling berpandangan, tetapi Wonokerti berteriak sambil menunjuk orang yang bermata tajam. "Kaulah yang mengambil jalan simpang. Di depan kita ada tikungan. Lakukan perintah ini." Orang yang bermata tajam itu tidak dapat membantah lagi. Karena itu, maka ia pun segera mempersiapkan diri untuk mengambil simpangan di sebelah tikungan. Ketika kuda-kuda itu berbelok, maka sekali lagi Wonokerti berkata, "Sekarang lakukan, hati-hatilah." Orang yang bermata tajam itu pun kemudian menarik kendali kudanya ke kanan, sehingga dengan serta-merta kudanya pun berbelok pula ke kanan, menyusup gerumbul-gerumbul yang rimbun di pinggir hutan yang rindang itu. Tetapi orang itu tidak berpacu terus untuk tidak menarik perhatian. Maka ia pun segera menghentikan kudanya dan bersembunyi di balik gerumbul yang lebat. Ternyata perhatian orang-orang yang mengejar mereka itu tetap terpancang pada Wonokerti dan seorang kawannya yang berpacu terus. Mereka tidak segera memperhatikan bahwa salah seorang dari ketiganya telah berbelok dan bersembunyi di balik gerumbul-gerumbul yang lebat. Demikian orang-orang yang mengejarnya itu lewat, maka orang bermata tajam itu segera memacu kudanya pula, justru menyeberangi lorong sempit itu. Beberapa langkah dari tempatnya berbelok meninggalkan lorong itu.
Ternyata beberapa saat kemudian, orang-orang yang mengejar Wonokerti pun menyadari bahwa seorang dari buruannya telah hilang. Sejenak kemudian mereka masih mencoba meyakinkan apakah yang berpacu di depan mereka itu tinggal 2 orang. Namun sejenak kemudian seseorang yang agaknya menjadi pemimpin mereka berteriak, "Yang 2 di antara kalian kembali, cari yang seorang. Ia pasti hilang di tikungan. Jangan sampai lolos dari tanganmu berdua." Dua orang yang berkuda di paling belakang segera menarik kendali kuda mereka. Dengan tergesa-gesa, mereka pun kemudian berbalik ke tikungan. Sedang 3 orang yang lain mengejar Wonokerti dan seorang kawannya. Ketika 2 orang yang berbalik itu sampai di tikungan, mereka menjadi termangu-mangu sejenak. Mereka tidak segera menemukan jejak. Kemanakah yang seorang itu berlari? Pasti belum terlampau jauh. Iya, tetapi kemana? Keduanya pun kemudian meloncat turun. Dengan teliti mereka mencoba mengamati bekas-bekas telapak kaki kuda yang bertebaran di lorong sempit itu. Tiba-tiba saja seorang dari mereka menemukan bekas kaki kuda yang berbelok masuk ke gerumbul di antara batang-batang ilalang. Dengan serta-merta, ia berkata, "Lihat, bekas kaki kuda ini." Yang seorang pun segera mendekatinya. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia berkata, "Iya, ia berbelok ke kiri." Keduanya pun segera berlari ke kuda masing-masing. Dengan tergesa-gesa, mereka berlompatan naik. Dan sejenak kemudian mereka pun mencoba mengikuti bekas kaki kuda yang masuk ke dalam rimbunya batang ilalang yang liar. Sehingga mereka tidak begitu sulit untuk menemukan jejak itu selanjutnya. Tetapi mereka terhenti karena bekas-bekas kaki itu menjadi kabur ketika jejak itu masuk ke dalam gerumbul. Mereka memerlukan waktu sejenak untuk menemukan dari mana bekas kaki itu keluar lagi. Cepat, kita ikuti. Kita jangan kehilangan lagi. Sambil mengumpat-umpat mereka berhasil mengikuti jejak itu, melingkari beberapa buah rumpun perdu. Kemudian justru menyilang kembali jalan sempit yang sudah dilaluinya. Cerdik sekali, desis yang seorang dari mereka. Ia mencoba menghilangkan jejak. Ya, tetapi kita bukan anak kecil yang dapat dikelabuhinya. Kalau ia berhasil menghapus jejaknya, maka barulah kita akan kehilangan pengamatan. Yang lain tidak menyahut. Tetapi mereka kini berpacu di antara batang ilalang. Mereka tidak lagi melalui jalan sempit yang sering dilalui orang meskipun jarang sekali. Tetapi kini mereka benar-benar melintasi padang yang liar. Jurusan ini sama sekali tidak menguntungkannya, berkata salah seorang dari mereka. Orang itu akan terjerumus ke dalam rawa-rawa. Itu akan mempermudah pekerjaan kita. Kita tinggal membenamkan saja. Kita ikat sebuah batu di lehernya. Kemudian kita lemparkan orang itu ke dalam lumpur. Ia akan terbenam perlahan-lahan. Tidak pada lehernya, tetapi pada kakinya. Mungkin akan lebih menyenangkan baginya. Akan diperlukan waktu 2 hari sebelum kepalanya terbenam sama sekali. Kawannya tidak menyahut, tetapi mereka berpacu semakin cepat. Mereka sama sekali tidak kehilangan jejak yang diikutinya seperti yang sengaja memberikan petunjuk bagi orang yang mengejarnya. Bekas-bekas kaki kuda dan rerumputan yang tersibak telah menuntun kedua orang itu
semakin lama menjadi semakin mendekati buruannya. Dalam pada itu, Wonokerti masih berpacu secepat-cepatnya, tetapi ia menyadari bahwa ia tidak akan dapat lepas dari orang-orang yang mengejarnya. Gardu pengawas berikutnya masih agak jauh, sedang orang-orang yang mengejarnya menjadi semakin dekat. "Agaknya kita akan bertempur," berkata Wonokerti kepada kawannya yang tinggal seorang. "Iya, tetapi mereka pun tinggal 3 orang. Yang lain telah kembali berusaha mengejar kawan kita yang berbelok di tikungan. Mudah-mudahan ia dapat lolos dan menyampaikan laporan kepada para pemimpin di Mataram tentang daerah kerja kita." Kawannya tidak menyahut. Dilecutnya kudanya, dan kuda itu pun seakan-akan telah melonjak dan terbang di atas jalan yang sempit. Tetapi seperti yang diperhitungkan oleh Wonokerti, jarak yang sudah dekat itu pun menjadi semakin dekat. Yang 3 orang itu pun masih juga berteriak-teriak sambil mengacungkan pedangnya. "Pedang itu agaknya tidak beracun," desis Wonokerti. "Dari mana kau tahu? Senjata beracun biasanya tidak mengkilap, tetapi buram dan hitam kemerah-merahan seperti karat." "Mudah-mudahan," desis kawannya. Lalu katanya, "Apakah kita tidak sebaiknya berhenti saja? Kita harus berusaha sampai sejauh-jauh yang dapat kita lakukan. Semakin dekat dengan gardu pengawas yang kedua akan menjadi semakin baik, apalagi kalau kita dapat mencapai gardu itu. Terlampau sulit. Kuda-kuda kita kalah berpengalaman. Apa boleh buat?" desis Wonokerti pula. Namun demikian, mereka masih berpacu terus, sehingga pada suatu saat, kuda-kuda yang mengejar mereka itu menjadi semakin dekat. "Kita mencari tempat yang agak lapang," desis Wonokerti. "Kita akan bertempur sekarang. Tidak ada jalan lain. Kita akan bertempur di atas punggung kuda. Aku bekas pasukan berkuda dari Demak," sahut kawannya. "Kau lupa, akulah juara watangan bagi para pengawal tanah ini, kecuali para pemimpin." Kedua orang itu pun kemudian memencar ke daerah yang agak luas. Di atas batang ilalang setinggi dada, mereka mempersiapkan diri menyongsong lawan mereka yang mengejarnya. "Hui, kalian akan menyerah!" teriak salah seorang dari mereka yang mengejarnya. Wonokerti tidak menjawab, tetapi ia mencabut pedangnya. Kudanya kini sudah berputar menghadap ke arah ketiga penunggang kuda yang sudah semakin dekat. Dengan isyarat, Wonokerti pun kemudian memerintahkan kepada kawannya untuk menyerang bersama-sama dari jurusan yang berbeda selagi ketiga penunggang kuda itu masih belum mapan. Sejenak kemudian maka kedua ekor kuda itu bagaikan melompat dan menyerang. Ternyata Wonokerti dan kawannya itu benar-benar mempunyai pengalaman yang baik untuk bertempur di atas punggung kuda. Tetapi ternyata bahwa lawan mereka pun cukup mampu untuk mengelakkan serangan itu. Bahkan sambil mengumpat-umpat, pemimpin mereka berteriak, "Bunuh saja tikus-tikus sombong itu. Kalau kalian menyerah, kalian akan selamat." Wonokerti seolah-olah sudah tidak sempat lagi untuk mengucapkan sepatah kata pun. Ia sama sekali tidak menghiraukan apa saja yang dikatakan oleh lawannya. Namun pedangnya sajalah yang berputar seperti baling-baling. Sejenak kemudian,
maka Wonokerti dan kawannya telah terlibat dalam perkelahian sengit. Meskipun Wonokerti dan kawannya mempunyai pengalaman yang cukup, tetapi mereka harus melayani 3 orang. Karena itu, Wonokerti tidak membiarkan salah seorang dari mereka dikerubut 2. Dengan demikian, maka perkelahian itu akan segera selesai. Yang dikerubut itu pasti akan segera dapat dikalahkan, sehingga kesempatan untuk mengalahkan yang lain pun menjadi semakin besar. Karena itu, maka Wonokerti bertempur seperti sepasang elang yang menyambar silang menyilang. Sejenak ia melayani seorang lawannya, namun kemudian kudanya melonjak dan menyambar lawannya yang lain. Demikian pula kawannya, bekas seorang prajurit berkuda. Dengan garangnya ia menyerang sambil memutar pedangnya, kemudian berputar menjauh. Meskipun demikian, mereka harus mengakui bahwa ketika lawannya adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang berpengalaman bertempur di atas punggung kuda pula. Sekilas Wonokerti teringat kepada seorang kawannya yang telah terbunuh oleh racunnya sendiri. Orang berkumis yang sebenarnya sekedar menyusupkan diri di dalam lingkungan para pengawas itu. Ternyata orang itu mampu melawan 3 orang pengawas sekaligus. Waktu itu, hatiku telah dibakar oleh kekecilan arti diri sendiri, berkata Wonokerti kepada dirinya. Tetapi sekarang aku tidak. Meskipun demikian, ternyata Wonokerti dan kawannya segera merasa bahwa untuk melawan ketiga orang itu adalah pekerjaan yang terlampau berat bagi mereka. Tetapi Wonokerti dan kawannya itu sama sekali tidak berputus asa. Dengan sekuat-kuat tenaga mereka bertempur. Bahkan bagi Wonokerti, pertempuran itu hanya sekedar berarti mengikat ketiga orang itu. Kalau kemudian ia dan kawannya itu gugur, itu adalah kemungkinan yang sudah diperhitungkan sejak ia memasuki lingkungan pengawal Tanah Mataram yang baru dibuka ini. Di dalam menjalankan tugas, kemungkinan itu pasti ada. Yang diharapkan olehnya satu-satunya adalah agar kawannya yang seorang itu mampu melepaskan dirinya dan berhasil menghadap para pemimpin di Tanah Mataram. Syukurlah kalau dapat langsung menghadap Mas Ngabei Loreng Pasar. Dengan demikian maka Wonokerti dan kawannya itu pun justru menjadi tenang. Bencana yang tertinggi adalah mati, yang sama sekali tidak menakutkan lagi bagi mereka berdua. Sehingga dengan demikian keduanya mampu bertempur sambil berpikir. Mereka tidak saja menumpahkan segenap kemampuan, tetapi juga mereka mempergunakan otak mereka. Bagaimana mereka dapat bertahan sejauh-jauh yang dapat mereka lakukan. Maka semakin lama perkelahian itu pun menjadi semakin seru. Wonokerti dan kawannya ternyata dapat bekerja bersama sebaik-baiknya. Mereka seolah-olah menjelajahi padang ilalang itu dengan kuda mereka yang berlari-lari, melingkari menyilang, dan kadang-kadang mereka bertempur beradu punggung. Setan alas! Pemimpin orang-orang yang mengejar Wonokerti itu mengumpat. Kalian ternyata sangat licik. Kalian tidak bertempur secara jantan. Apakah ukuran kejantanan itu? Bertanya Wonokerti. Berkelahi beradu dada, tidak berlari-lari dan berputar-putar.
Bertempur beradu dada seorang lawan seorang, atau berapa saja jumlah yang ada. Persetan, aku tidak peduli. Kalian atau kamilah yang tidak jantan. Kalian memang harus mampus. Kenapa? Bertanya kawan Wonokerti sambil menyambar dengan pedangnya. Ketika lawannya mengelakkan pedang itu, terdengar kedua senjata itu beradu. Kalian para pengawas memang harus mati. Apa salah kami? Mereka tidak menjawab lagi, tetapi mereka menekan kedua pengawas itu semakin berat. Kadang-kadang mereka memang mencoba memisahkan Wonokerti dari kawannya. Mereka akan membinasakan keduanya, seorang demi seorang. Tetapi hal itu disadari oleh kedua pengawas itu, sehingga mereka selalu berusaha agar perkelahian itu tidak dapat diurai menjadi dua lingkaran pertempuran. Namun terasa tenaga kedua pengawas itu menjadi semakin susut setelah mereka mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk tetap bertahan. Ketiga orang lawannya yang mengetahui bahwa tenaga kedua pengawas itu sudah semakin susut, justru berusaha untuk segera dapat membinasakan mereka. Mereka menjadi semakin garang dan serangannya pun menjadi semakin cepat. Dalam pada itu, seorang pengawas yang memisahkan diri masih juga berpacu di atas punggung kudanya. Ia mencoba untuk meninggalkan pengejarnya. Menurut perhitungannya, apabila para pengejarnya mengetahui bahwa buruannya berkurang seorang, sebagian dari mereka pasti akan kembali dan mencarinya. Seperti yang dikatakan oleh pengejarnya, bahwa pengawas itu memang menuju ke daerah rawa-rawa, tetapi pengawas itu telah mengenal daerah itu dengan baik pula, karena ia memang pernah mengelilinginya. Ia pernah meronda mengitari hutan dan belukar. Bahkan sebelum mereka mulai membuka hutan, ia pernah mengawal Raden Sutawijoyo mencari tempat yang paling baik untuk dijadikan padukuhan dan tanah persawahan. Dan kini ia melewati daerah itu lagi. Justru di daerah yang berawa-rawa itulah ia ingin menghilangkan jejaknya. Di atas tanah yang basah dan digenangi air setinggi mata kaki, pengawal itu ingin menghilangkan jejak kaki kudanya. Tetapi lebih daripada itu, ia tahu pasti bahwa di ujung rawa-rawa ini pun ada pula sebuah gardu peronda. Mudah-mudahan gardu itu tidak kosong seperti gardu di ujung padang ilalang itu, desisnya. Karena itu, maka ia mencoba berpacu lebih cepat lagi. Setelah melalui daerah yang berair beberapa lama, maka ia pun segera berbelok dan mencari daerah yang sama sekali tidak berlumpur. Kalau ia sampai ke daerah yang lebih gembur lagi, di daerah rawa-rawa itu, maka ia justru akan menemui kesulitan. Kaki-kaki kudanya akan dapat terperosok ke dalam lumpur dan tidak akan dapat berlari cepat lagi. Bahkan mungkin ia akan terjerumus ke dalam daerah yang seakan-akan dapat menghisapnya masuk terbenam ke dalam lumpur. Tetapi ternyata usahanya itu sia-sia. Para pengejarnya masih dapat menemukan jejaknya di dalam air yang sangat dangkal. Gila! Desis salah seorang pengejarnya. Apakah ia akan membunuh diri dengan membenamkan dirinya ke dalam rawa-rawa? Mungkin sekali ia sudah menjadi berputus asa. Keduanya tersenyum. Senyumnya benar-benar mengerikan sekali.
Aku mempunyai seutas tali. Kita benar-benar akan mengikat sebuah batu di kakinya. Yang lain tidak menjawab, namun tiba-tiba saja ia berkata, ia mulai menjauhi rawa-rawa. Kalau begitu, ia mencoba untuk melenyapkan jejaknya. Kasihan, kita masih akan tetap mengikutinya. Sebentar lagi kita akan menemukannya. Keduanya pun kemudian memacu kudanya pula. Semakin cepat, pengawas yang bermata tajam itu pun masih juga tetap berpacu. Ia mengharapkan bahwa ia akan dapat menunaikan tugas yang dibebankan kepadanya. Ternyata bahwa usaha yang dilakukannya itu kini tidak sia-sia. Ketika ia melampaui tanah yang basah, ia segera sampai ke padang rumput yang sempit. Di hadapannya adalah sebuah hutan rindang di sisi sebelah timur. Di pinggir hutan itu ada pula sebuah gardu pengawas. Tetapi menilik tempat yang menjadi sepi itu, agaknya seperti di ujung lorong yang dilampauinya. Gardu itu kosong pula. Gardu itu sudah tidak ditunggui seorang pengawas pun. Namun demikian, ia masih tidak menjadi gelisah. Ia masih belum melihat seorang pun yang mengejar di belakangnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus. Kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.